Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita tidak akan membahas tutorial atau seputar teknologi ya, atau review, tapi we just discuss about investation. Jadi, apa sih investasi itu? Jangkanya berapa lama? Sampainya dari mana sampai kemana? Jangkanya ya. Jadi banyak yang apa ya diberitakan saat ini di media ya maupun di media sosial itu tentang investasi bodong yang dilakukan oleh para trader ya. Ya, mereka melakukan berdasarkan apa ya? Ketika kalian bergabung ke mereka dan kalian investasi di binary option itu, dan ketika kalian loss ya, kalian ngelos, kalian kehilangan uang, mereka yang nambah uang. Jadi seperti itu kerjanya. Tetapi apakah ada pekerjaan atau investasi yang benar? Ada. Cuman sama aja risikonya ada juga ya. Semakin besar kalian tanam modal, ya semakin besar juga risikonya. Tapi bukan berarti kalian dapat balik modal itu dalam waktu singkat, teman-teman. Tidak ya, itu binary option sudah dinyatakan ilegal dan itu semacam judi ya. Kalau investasi yang benar itu kan ada jangkanya ya, jangka setahun 6 bulan itu akan mendapatkan keuntungan sekian ya. Jadi tidak sok-sok kalian dah hari itu kalian tanam modal lalu hari itu kalian balik modal, tidak. Nah, juga tentunya ada resikonya ya. Resiko. Nah, di sini saya ingin katakan ya, investasi apa yang kalian punya yang beruntung atau yang lagi hitsnya pada saat ini. Ya, kalian bisa investasi di beberapa aplikasi ya seperti Bibit dan lain sebagainya. Di sini saya tidak di endorse, cuman saya sarankan untuk investasi yang aman ya. Kalau kalian bingung caranya, silahkan search di Google cara investasi di Bibit atau di mana ya. That's a simple ya. Tapi karena ya, kenapa mereka tergiur ya, karena faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi kita lagi down-downnya, dan juga setelah saya cek ya di beberapa statistik itu banyak yang cerai atau rumah tangganya berantakan karena faktor ekonomi, apalagi di masa pandemi, hilangnya corona, datanya omikron ya. Dan I think that's us, apa ya, ini sudah disetting, teman-teman. Ini it's my opinion ya. Jadi kenapa ya kok bisa gitu? Apalagi pemerintahan kita saat ini mengambil uang JHT ya, jaminan hari tua, untuk pekerja lagi. Itu akan digunakan dananya. Terus untuk JHT untuk yang sudah apa ya, jaminan hari tuanya itu bagaimana kisahnya? Jadi pemerintah menggunakan kekuasaan pada saat ini itu semena-mena menurut saya. This is my opinion ya. Menurut saya loh, bukan menurut orang. Kenapa ya, kita bisa lihat sendiri. JHT digunakan. Kenapa digunakan? Sedangkan ekonomi masyarakat pekerja yang sudah susah payah mereka kerja, sekarang mereka ingin tuai hasilnya, kok diambil haknya? Ini hak pemerintah atau hak dari pekerja sih? Ini masih simpang siur, teman-teman, di masyarakat, di pemerintahan, di DPR. Ibaratnya seperti ini loh. Kalian jadi pemimpin negara, jabatannya apa, fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia kan. Tapi kenapa kalian mengambil hak-hak kami gitu? Hak-hak orang yang sudah ingin menikmati JHT-nya. It's not fair. Kalau kalian sudah buntu, datangkan pakar gitu loh. Kerjasama sama masyarakat. Contohnya bangun SDM.
bangun UKM. Jangan kalian mengambil hak mereka. Kalian apa bedanya sama maling? Kalian apa bedanya sama koruptor? Ini koruptor, apa ya, ibaratnya terang-terangan gitu loh di masyarakat, mentang-mentang jabatannya sebagai menteri ya, itu enggak itu loh. Saya yakin banyak kok para pakar yang melihat seperti ini, banyak kok mereka. Jadi untuk kalian yang kaum muda, ya bisa dibilang it's not your fault lah, ini bukan kesalahan kalian, karena di lapangan ya, ketika kalian melamar pekerjaan, cari kerja tuh sangat susah banget teman-teman, banget ya. Kenapa pakai banget ya? Ya saya mengalami sendiri teman-teman. Di salah satu instansi saya ngelamar ya, pakai uang, but I don't have a lot of money. Ya saya bilang, ya saya kerja cari uang, bukan saya kerja ngasih uang. Itu langsung saya balik ya. Lalu di instansi, di beberapa sekolah ya, cenderung kepala sekolah menggunakan kekuasaan untuk merekrut keluarganya. Kenapa saya bilang seperti ini? Sudah 2 sekolah yang saya ngelamar sebagai sebagai operator, itu menerima ponakannya gitu. Mereka tidak menerima orang luar. Jadi kalian cari berdasarkan skill, apa kalian cari berdasarkan apa ya, kekerabatan gitu. Apakah sekolah punya kalian? Apakah itu kalian bangun dari nol? Tidak. Yang bangun sekolah pun belum tentu mereka klaim bahwa sekolah yang mereka bangun itu untuk diri mereka. Tidak. Contohnya seperti madrasah, pondok pesantren. Tidak. Jadi apa ya? Sekarang yang saya lihat di masyarakat, main ini, kekerabatan, uang. Terus bagaimana orang-orang yang kamlot pinter? Banyak teman saya yang kamlot teman-teman. Mereka kerjanya apa sih? Ujung-ujungnya mereka tidak dihargai dengan apa ya, sekolah mereka, pendidikan mereka. Tidak. Mereka jadi sales keliling. Mereka malah susah mendapat kerjaan. Karena apa? Mereka sibuknya itu fokus pada pembelajaran. Just focus on the lesson. Ya. Jadi pergaulan mereka, iya bergaul, cuman mereka tidak punya banyak link seperti orang-orang yang punya keluarga yang kaya gitu. Ya tidak fair lah ya. Kenapa saya ini bahas? Karena the country is dangerous now ya. Negara kita sedang dalam bahaya gitu loh. Negara kita, orang-orangnya sudah tamak akan uang. Orang yang pintar tidak dihargai, malah dikucilkan, malah dimintain uang. Itu saya ngalami sendiri loh, di instansi 2 sekolah. Ngelamar sebagai operator, kepala sekolahnya mau masukin keluarganya semua. Apakah Indonesia seperti ini? Apakah akan terus seperti ini? Kapan negara bangkit? Kapan juga SDM kita maju kalau seperti ini? Orang-orang pintar ditahan kemampuannya. Sekarang saya bisa berkatakan, pintar itu tidak cukup untuk kalian. Pintar itu nggak cukup untuk kalian. Because I feel it. Yang kalian punya hanya sekarang ya ini. Kalau saya ditanya, ada kok. Ya emang ada. Ada mereka yang pintar, dapat pekerjaan yang bagus. Ada. Segelincir orang. Ya, segelincir. Karena dia masuk tepat ya di perusahaan yang melihat skill, tidak melihat uang, tidak melihat kekerabatan. Beda dengan banyaknya perusahaan yang ya gimana ya. Dan juga di sini saya tekankan untuk Dinas Ketenagakerjaan ya, tolong dikontrol.
tolong diceklah untuk perusahaan-perusahaan ini bagaimana sih, apakah sudah memakmurkan pekerjaannya, karyawannya apa tidak. Karena banyak sekali perusahaan yang menekan karyawannya melebihi dari batas, ya. Terus apa gunanya ada dinas tenaga kerjaan kalau tidak melakukan kontrol? Ya jujur teman-teman, jujur banget ke kalian, banyak teman-teman saya yang hancur keluarganya. Karena apa? COVID-19. Ya, istri minta pisah dari suami. Suami yang, atau sebaliknya, suami meninggalkan istri dan anak-anaknya. Justru di situ kalian harus tahu ya. Di situ kalian bangun masing-masing kedewasaan. Kalian bangun masing-masing keutuhan rumah tangga, bukan malah mencari solusi yang malah ya mungkin nantinya kalian akan menyesal. Saya juga sebenarnya kecewa sama negara, instansi, dan beberapa perusahaan. Kita ingin percaya sama instansi yang dipegang pemerintah, ternyata seperti itu. Kita ingin tidak percaya sama orang, mau tidak mau harus percaya. Tapi ketika dipercaya dibuat kecewa. Ya bagaimana ya? Negara kita sudah down, akhlaknya juga sudah down banget. Ya, attitude-nya tidak ada lah kalau menurut saya. Ya mau gimana lagi, negara yang sudah disetting sedemikian rupa oleh para petinggi-petinggi yang hanya rakus sekenua, yang berdalih akan kepentingan masyarakat tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Sampai kapan? Sebenarnya saya ingin teriak sebenarnya. Tapi saya mau bilang apa? Saya hanya satu orang teman-teman. It's only me. Ya, bukan banyak. Sendirian saya. Sulit bagi saya teman-teman. Ketika kalian sendirian, tidak ada yang membantu, kita minta sama teman carian lowongan kalau mereka mau. Kalau mereka ingat ya. Ya teman saat ini apa ya, ketika mereka datang itu pasti ada butuhnya. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan hal dari kalian, ya mereka kan hilang kayak jelangkung teman-teman, kayak hantu mereka. Makanya dari awal kita diminta untuk pilih-pilih temannya. Teman akrab pun susah, apalagi keluarga kalian yang ada yang caper-caper, cari perhatian, kirimkan kalian lowongan, tapi nyatanya zong. Tidak ada. Banyak orang yang tidak tahu betapa susahnya kalian berjuangnya. Mereka hanya melihat luarnya aja. Kamu kok santai-santai, kenapa tidak cari kerja? Padahal di dalam pikiran kita, tubuh kita, pikiran kita sudah capek dan kecewa sama keadaan. Dan kita enggan untuk membalas hal tersebut. Dan untuk orang tua juga support ya, pasangan support. Kalau belum mereka mewujudkan apa yang kita inginkan di tahun ini, tolong dimaklumi karena situasinya memang tidak memungkinkan, sulit banget. Jadi mungkin itu saja video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian ingin berkomentar silakan. Dan jika kalian merasa video ini bagus, bermanfaat, silakan di-share ke lain-lainnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Dan sabar, tekun, jalani saja. Dan jangan terlalu berharap banyak. Karena jika kalian berharap banyak, takutnya kita itu kecewa. Semangat, jangan pantang menyerah. Bye-bye.